Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Para asatiz, para ustaz, guru-guru kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, anak-anak santri tahfiz Quran Nurul Azhar, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu tempat itu hanya lubang batu saja. Banyak di tempat kita ini tempat yang lebih cantik, lebih tinggi, lubang batu, gua namanya kata orang. Tapi tempat itu menjadi mulia, dikunjungi seluruh orang di dunia, yang sampai ke sana mau naik ke atas. Kenapa? Karena Al-Quran turun di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, kalau Quran tidak turun di situ, dia menjadi tempat biasa-biasa saja. Tapi setelah Al-Quran turun di situ, maka dia menjadi tempat yang luar biasa. Luar biasanya karena Al-Quran. Malam, tadi malam kita menginap di Bagan Benio. Kemarin malam di Pekanbaru. Ada siang, ada malam. Allah bersumpah demi malam. Wal-laili idza saja, wal-laili idza yaghsha. Tapi malam itu diberikan Allah keutamaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lebih baik daripada 1000 bulan. Mengapa malam itu mulia? Alasannya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Karena Al-Quran kami turunkan pada malam yang penuh dengan berkah. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Malam menjadi mulia karena Al-Quran. Malam yang biasa menjadi malam yang luar biasa karena Al-Quran. Itulah mengapa dalam doa selalu kita katakan Allahumma arhamna bil Quran. Turun rahmat Allah karena Al-Quran. Termasuklah kedatangan kita ke Bagan Benio ini. Kita melangkah kaki dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi ini semua karena kemuliaan Al-Quran. Anak-anak yang maju tadi itu kecil semua. Yang sholat maghrib kemarin sore anak kecil kelas 2 SMP. Yang menjadi imam subuh ini anak kecil juga. Padahal kita tua-tua di belakang, sebaya anak-anak kita. Kenapa mereka maju ke depan? Apa kelebihan mereka? Karena ada Al-Quran di kepalanya. Siapapun orangnya, apapun makhluknya, kalau dia bersanding dengan Al-Quran, maka dia ikut menjadi mulia. Gua menjadi mulia karena Al-Quran. Malam menjadi mulia karena Al-Quran. Anak kecil menjadi mulia karena Al-Quran. Bulan, sama bulan-bulan itu semua, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Tapi bulan itu menjadi mulia. Satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu mulia karena Al-Quran. Padahal banyak bulan lain. Apapun namanya, kalau dia menempel dengan Al-Quran, dia menjadi mulia. Siapapun orangnya, kalau dia bersama dengan Al-Quran, dia menjadi mulia. Sudah banyak contoh hidup saya tengok di dunia ini. Orang yang biasa-biasa saja, tapi ketika dia memuliakan Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, maka dia diangkat Allah derajatnya
Karena Al-Quran kalamullah, satu-satunya kitab suci di atas dunia ini yang dihafal manusia. Kalau terbakar semua Al-Quran di dunia ini, tidak ada lagi Al-Quran yang dicetak di dalam perpustakaan, di toko buku, tiba-tiba hilang dari peredaran, kitab suci yang lain ikut hilang, tapi Al-Quran tidak hilang. Kenapa? Karena Al-Quran tidak ditulis, Al-Quran tidak dicetak saja, tapi Al-Quran dihafal, disimpan di hati anak-anak penghafal Quran. Jadi sesungguhnya yang kita buat pesantren Nurul Azhar di Bagan Benio, kita ingin supaya Bagan Benio ini menjadi kampung yang mulia karena Al-Quran. Kita ingin supaya anak-anak kita ini diangkat Allah derajatnya karena Al-Quran. Kalau derajatnya diangkat karena dia pejabat, paling lama 2 periode. Kalau diangkat Allah kedudukannya karena dia kaya, nanti kalau dia miskin dia jatuh lagi. Tapi kalau karena Al-Quran, tidak ada orang meninggalkan Al-Quran. Kalau kita bukan penghafal Quran, tapi kita ingin menjadi orang yang dapat pahala seperti penghafal Quran, maka mudah saja caranya. Bangunkan sekolah penghafal Quran, ikut membantu penghafal Quran. Ibu-ibu yang tidak hafal Quran tapi ingin dapat pahala macam penghafal Quran, anak-anak ibu hafal Quran, ibu dapat pahalanya 24 jam tak putus. Anak-anak penghafal Quran ini minimal, paling minim sedikit-dikitnya mengulang hafalan 1 hari 2 juz, 1 bulan khatam 2 kali, 1 tahun dia menghatamkan Quran 24 kali. Tidak ada orang yang paling bahagia kecuali orang yang pernah mengandung penghafal Quran. 9 bulan 10 hari dalam perut ibu, 2 tahun ibu susukan, dibesarkan dengan tetes peluh keringan air mata, menjadi penghafal Quran. Itulah rahim yang paling mulia. Ada rahim yang pernah mengandung calon koruptor, ada rahim yang pernah mengandung calon penjudi, ada perut yang pernah mengandung calon pezina, ada orang yang pernah menyusukan orang peminum khamar. Tapi ibu-ibu perempuan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia mengandung penghafal Quran. Berbahagialah. Kenapa? Karena sampai hari kiamat tak putus. Dan nanti ketika di akhirat saat dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang-orang yang di atas kepalanya tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Siapa itu? Itulah dia ayah dan ibu yang anak-anaknya penghafal Quran. Doakan mereka pagi, petang, siang, malam. Bacakan anak-anak ini Al-Fatihah. Setiap malam tahajud di sujud terakhir dalam hati, ya Allah, cepat anakku ini menghafal Quran. Bukakan pintu hatinya. Nanti Pak Ustadz kalau dia sudah hafal Quran gimana? Kalau dia sudah hafal Quran 3 tahun, dia akan diajarkan membaca kitab pakai metode Al-Miftah selama 8 bulan sampai setahun. Sesudah dia bisa baca kitab Nahwu, Sharaf, Ma'ani, Balaghah, Bayan, barulah kemudian dia mendalami makna isi Al-Quran, fikihnya, akidahnya, akhlaknya, tasawufnya, usul fikihnya, sehingga dia mengerti. Banyak orang yang hafal Quran tapi tak tahu isi Quran. Banyak yang bisa bahasa Arab tapi tak hafal Quran. Kita mau anak-anak kita ini dapat dua-duanya. Dia hafal Quran, bisa baca kitab kuning, menguasai fikih, ngerti hadis, tafsir, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya berpegang dengan mazhab Syafi'i. Dimanapun dia akan dicari orang, walaupun di dalam lumpur yang dalam, bekubang, bau busuk, sampah, kalau memang intan dicari orang. Walaupun diletakkan di dalam etalase kaca di mall yang mahal, kalau memang pasir dibuang orang. Memang sudah begitulah rupanya takdir. Walaupun berada di dalam kubangan sungai, di dalam lumpur, akan dikais orang, dicari orang, diayak orang, ditampi orang. Kenapa? Karena dia adalah emas.
Walaupun tinggal di dalam istana, tapi kalau dia sampah akan dibuang orang. Kalau memang dia sabut, dia akan terapung. Kalau memang dia batu, dia akan tenggelam. Kita insya Allah yakin dan percaya anak-anak ini adalah butiran-butiran permata yang diasah agak 2-3 kali asah, jadi dia insya Allah. Kalau dia sudah diasah 2-3 kali, 30 kali asah tak juga jadi, berarti dia bukan batu permata. Dia apa? Batu gilingan. Apakah batu gilingan tak ada gunanya? Ada. Tak enak makan kita kalau tak ada batu gilingan, sambal belacan. Jangan sepelekan, jangan rendahkan harkat martabat anak-anak kita. Semua sudah diberikan kedudukan di hadapan Allah. Kita tinggal berusaha saja. Apakah ayah dan emak saya dulu waktu mengajar saya merangkak, waktu mengendong saya menangis di tengah malam 40 tahun yang lalu, tahu dia saya akan jadi apa sekarang? Tak tahu. Mereka membesarkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa dalam Quran itu tak ada ayat ayah dan ibu disuruh menjaga anak, tak ada. Carilah dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, hai orang beriman, jagalah anakmu, tak ada. Kenapa? Karena semua ayah dan emak sayang kepada anak. Tapi yang ada dalam Quran, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua. Yang ada dalam hadis, apa kata Nabi SAW? Maukah kamu aku tunjukkan ala adullukum ala akbaril kabair? Maukah aku tunjukkan kalian dosa terbesar di antara dosa yang paling besar? Apa itu ya Rasulullah? Al-isyraku billah, syirik, mempersekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Orang tua itu nomor 2 langsung setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan kamu untuk beribadah menyembah hanya kepada Allah. Setelah Allah langsung wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua. Orang tua, bapak ibu yang ada di Bagan Beniau, saya yakin dan percaya mereka menjaga merawat anaknya dari mulai makanannya, tapi jangan lupa jaga hati dan pikiran mereka untuk tetap fokus menghafal Quran. Targetnya 30 juz. Setelah 30 juz, panjang umur kami, akan kami bawakan kemari guru-guru pembaca kitab kuning supaya mereka bisa membaca kitab kuning. Setelah itu nanti izinkanlah anak ini untuk terbang sejauh mata memandang. Ada yang terbang ke Makkah Al-Mukarramah di Ummul Qura, ada yang terbang ke Maroko, universitas tertua di dunia, Qarawiyyin, ada yang terbang ke universitas tertua nomor 2 di Tunisia, Zaitunah, ada yang terbang ke universitas nomor 3 tertua, Al-Azhar, Kairo. Ustadz, jangan pikirkan terbang-terbang anak kami ini, pikirkan juga kemana hinggapnya. Insya Allah, Allah memberikan tempat hinggap yang layak, yang baik, yang mulia, sesuai yang dijanjikannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini, kami juga yang menjaganya, kata Allah. Allah itu kan satu, qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Kami itu kan banyak. Mengapa pula ketika Allah mengatakan kami menjaga Quran dibilangnya kami banyak? Apa kata ahli tafsir? Salah satu maknanya, kami di situ maknanya kata Allah, aku dan para penghafal Quran. Penghafal Quran disertakan Allah bersama dirinya. Orang yang penghafal Quran bersama dengan Allah menjaga Al-Quran. Berikut ini adalah rombongan Bapak Gubernur lewat pintu tol tanpa pemeriksaan, lewat pintu Chevron tanpa pemeriksaan, lewat semuanya. Padahal kami tak ikut rombongan, cuma ikut aja di belakang. Bersama rombongan pejabat pun kita mulia, apalagi bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghafal Quran ini Allah menyertakan mereka bersama Allah. Inna, kata Allah, lahafizun, kami, kata Allah. Kami di situ bukan Allah bersama yang lain, tapi Allah bersama para penghafal Quran.
Kalian bersama dengan Allah menjaga Al-Quran. Takkan mungkin disia-siakan Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak akan menyia-nyiakan orang yang baik. Apalah untungnya bagi Ustadz Tatang Yudiansah? Apalah untungnya bagi Ustadz Al-Nob? Apalah untungnya bagi Ustadz Somad? Tak ada untung apa-apa bagi kami. Keuntungannya hanya saja ketika kami mati nanti, amal kami tak cukup. Mudah-mudahan kami mendapatkan syafaat penghafal Quran. Ada syafaat Nabi Muhammad SAW, ada syafaat malaikat, ada syafaat Allah, ada syafaat Quran. Kami tak hafal Quran, tapi jangan lupa ada satu lagi, syafaat penghafal Quran. Ketika anak-anak penghafal Quran ini ditanya Allah, kau masuk surga, siapa lagi yang mau kau ajak? Tentu yang diajaknya pertama emaknya, karena melahirkan dia. Ayahnya. Siapa lagi diajaknya? Neneknya, datuknya. Tak mungkin dia lupa dengan Pak Kadus. Tak mungkin dia lupa dengan Pak RT, Pak RW. Tak mungkin dia lupa dengan kami. Maka siapa saja yang dia ingat, dia akan selamatkan karena syafaat yang diberikan Allah kepadanya. Dia bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu bingung melihat kami, apa yang dicari mereka datang ke Bagan Benio ini? Apa sebetulnya motivasi mereka ini? Lihatlah Pak Dokter, Bu Dokter, Pak Dokter jauh meninggalkan praktek. Ini hari libur. Hari libur mestinya mereka duduk dengan anak istri, datang mereka jauh kemari, beli minyak sendiri, bensin sendiri, makan sendiri, tanggung sendiri. Apa yang mereka cari ini sebetulnya? Khitan pun gratis. Mereka hanya ingin mendapatkan doa dari penghafal Quran, supaya keluarga mereka sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak mereka soleh dan solehah, hidup mereka tenang di tengah kekacauan dunia yang mengkhawatirkan. Mereka semuanya datang kemari ingin mendapatkan pahala, kemuliaan dan doa mustajab dari anak-anak kita yang menghafal Quran ini. Maka mari kita jaga bersama sesuai dengan bidang kita masing-masing. Masyarakat yang ada di Bagan Benio, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, maka jaga Nurul Azhar, jaga bangunannya, jaga anak-anaknya. Apa yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan, terjadi sesuatu, lapor ke Ustadz Al-Nob. Kita akan musyawarahkan, kita carikan solusinya, kita akan berusaha. Setelah berusaha bertawakal kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, dikasih Allah jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Setahun yang lalu kita datang kemari, ditunjukkan tanah kosong masih semak. Terpikir kita bahwa akan ada di sana 3 kelas, akan ada rumah guru, akan ada kantor. Tak ada terpikir. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih Allah dari rezeki yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah yang akan memperhitungkannya, Allah yang akan menolongnya. Yang menolong kita tak ada satu apapun. Kita tak pernah membuat proposal membawa ke gubernur, ke bupati, ke wali kota, ke pejabat, ke orang kaya. Belum pernah sampai hari ini saya menandatangani proposal. Kita bukan tukang jual proposal. Kita hanya berusaha, berdoa, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Anak-anak yang mengulang hafalannya dari mulai tahajud malam, mereka ini bangun malam. Kenapa kita kemari jam 4? Karena begitulah anak-anak santri bangun jam 4 mengulangi hafalan Quran dalam tahajud. Salat subuh, mengulangi murojaah, pagi, zuhur, asar, maghrib, isya, habis isya murojaah lagi, jam 10 malam baru mereka tidur. Begitulah seterusnya setiap hari. Kita bantu mereka, kita kasih semangat mereka, jangan jatuhkan mental mereka. Katakan harapan-harapan. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada sagu, tak ada jagung, tak ada beras, tak ada gandum. 3 bulan orang bisa hidup. Andai kering sungai, danau, 3 hari orang masih bisa hidup. Tapi kalau sudah dihilangkan harapannya, 3 detik dia hidup. Habis itu dia pun akan melihat tali kelambu macam untayan tangan bidadari, gantung diri dia.
karena hilang harapan. Jangan hilangkan harapan anak-anak kita. Jangan jatuhkan mental mereka. Bangkitkan semangatnya. Tunjukkan bahwa dunia ini luas. Doakan mereka pagi, petang, siang, dan malam. Jangan pernah menghancurkan masa depan mereka dengan kata-kata yang meluluh lantakkan perasaan hati mereka. Yang memberikan semangat itu kita. Kita tak tahu entah apa yang akan terjadi besok. Surat Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tak ada yang tahu apa yang terjadi besok pagi. Tak jadi apa mereka ini ke depan. Kita hanya berusaha saja mengantarkan mereka ke pintu kesuksesan. Setelah mereka sukses, mereka akan punya keluarga, mereka akan membangun negeri ini. Kita hanya mendapatkan limpahan-limpahan keberkahan-keberkahannya, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan memang hanya mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi, yang kami maksud ini hanya engkau. Wa ridhaka matlubi, yang kami cari ini hanya ridhamu. Kalau mencari surga tak dapat ridha. Semua orang yang masuk surga ditanya Allah, "Madza turidun?" Kamu mau apa wahai penghuni surga? Kata penghuni surga, ada satu kami yang belum dapat. Apa itu? Ridhaka. Ridhamu kami belum dapat. Itulah mengapa kita berdoa tak minta surga, tapi kita minta ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Karena semua yang mendapat ridha pasti dapat surga. Tapi yang mendapat surga belum tentu dapat ridha. Kedatangan kita ke Bagan Beniau dengan tetes puluh keringat dan air mata, berbagai macam kesulitan meninggalkan keluarga, tak lain tak bukan ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dapat kita ridha Allah itu, kita mati nanti diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah kepada orang yang dapat ridha itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah, engkau ridha kepada Allah. Mardiyah, Allah ridha kepada engkau. Radiyatan mardiyah, dipersilakan oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kau dengan hamba-hambaku yang sudah ridha. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku bersama hamba-hambaku yang ridha. Siapa yang dapat maqam ridha itu? Dalam tasawuf, maqam yang paling tinggi maqam ridha. Siapa yang sampai ke maqam ridha itu? As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Mereka itu kata Allah, ulaika radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diridhai Allah. Itulah mengapa ketika kita sebut Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, as-sabiqun al-awwalun radhiyallahu anhum. Karena mereka meninggalkan keluarga di Makkah, meninggalkan rumah di Makkah, meninggalkan harta di Makkah, pergi ke Madinah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa sebelum matahari terbit, itu yang kita katakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Keridhaan kita inilah yang membuat segala yang berat menjadi ringan. Orang kalau dia mendengar Bagan Beniau, mendengar ceritanya aja dia capek, menonton videonya aja dia ketakutan. Bukannya mengasih semangat, malah menakut-nakuti. Nanti kalau kalian dimakan buaya, takut-takutnya pula kita ada buaya, katanya di dalam. Maka semalam waktu kami naik bot itu yang pertama ditanya sama Ustaz Edi, bang, ada buaya di sini? Kata dia, ada, tapi udah naik ke darat semua, kata dia. Itu dijawab abang tuh semalam di bot. Abang tukang bot itu tidak ustad, tapi dia memberikan semangat. Coba kalau ditakut-takutinya, ada buaya sini bang? Ada, selama setahun ini udah 15 orang mati. Apa tak balik kanan kami kemarin? Dia tidak ustad, dia tak penghafal Quran, dia bukan buya, dia hanya membawa bot, tapi dibangkitkannya semangat. Ada buaya, tapi udah naik ke darat, kata dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cakap dia itu singkat pendek, tapi membangkitkan semangat.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang ustaz, ahli agama, tapi kata-katanya menjatuhkan semangat. Maka kalau ada orang yang menjatuhkan semangat walaupun dia ustaz, itu setan. Karena setan selalu ingin menjatuhkan semangat. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kefakiran, menjatuhkan mental. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah selalu memberikan ampunan dan membangkitkan semangat. Kalau ada orang membangkitkan semangat, dia dapat bisikan dari Allah. Kalau ada orang menjatuhkan semangat, berarti dia dari setan. Jadi kalau ada orang menjatuhkan semangat kita, mengejek, mengolok kita, tak usah dilawan, bacakan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena sesungguhnya dia sedang menyampaikan bisikan-bisikan setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi menggali parit bersama para sahabat dalam perang parit, namanya perang Khandaq, tiba-tiba ujung cangkul itu belaga dengan besi, nampak cahaya. Nampakku kalian membebaskan Yaman, kata Nabi. Pukul sekali lagi, nampak cahaya. Nampakku tadi kalian membebaskan Syam, kata Nabi. Pukul lagi, nampak cahaya. Nampakku tadi kalian membebaskan Rum, kata Nabi. Tengok bagaimana Nabi membangkitkan semangat. Ketika itu mereka hanya orang Arab Badui yang tak bisa tulis baca, primitif, tidak ada peradaban. Tapi Nabi mengatakan, kalian akan menguasai Yaman, kalian akan menguasai Syam, kalian akan menguasai Rum. Bangkitkannya semangat sahabat. Apa yang terjadi? Yaman hari ini Islam, Syam, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Rum, ada yang mengatakan Rum itu adalah Damaskus, ada yang mengatakan Rum itu adalah Turki, tapi pendapat yang kuat mengatakan Rum itu adalah Eropa. Eropa akan Islam sebelum hari kiamat. Yaman sudah dikuasai, Syam sudah, tinggal Rum. Ada yang mengatakan Rum sudah. Kapan itu? Ketika Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel, maka sesungguhnya kekuasaan Rum sudah di tangan. Tapi menurut prediksi orang Yahudi bernama Bernard Lewis, Rum belum dikuasai. Karena Rum maksudnya adalah Eropa, Inggris, Prancis, Amerika, Jerman, Itali, dan seterusnya. Itu akan dikuasai, bukan dengan peperangan, tapi mereka akan bersyahadat karena kehebatan Islam. Dan kita berharap salah satu imam di Inggris, Prancis itu dari Bagan Beniu, insyaallah. Allahu Akbar. Berapa banyak anak-anak Indonesia yang lulus tes seleksi imam di Qatar, seleksi imam di Australia, seleksi imam di Amerika. Pernahkah ibu Ustadz Syamsi Ali itu bermimpi bahwa anaknya akan jadi imam di Amerika? Tanyalah ibu, Imam Syamsi Ali bisa menjadi imam di Amerika. Apa kata Nabi? La taftahunnal Konstantiniyah, kalian akan menguasai Konstantinopel. Ketawalah Abu Jahal, Abu Lahab. Bagaimana orang Islam mau menguasai Konstantinopel, kerajaan terbesar, terhebat, terdahsyat di dunia? Konstantin nama kaisarnya, bangunannya sampai hari ini tak terpecahkan. Bagaimana membangun masjid begitu besar? Konstantin membangunnya. Tapi apa yang terjadi? Anak muda Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel, dirubahnya menjadi Istanbul. Kapan? 700 tahun sesudah Nabi Muhammad mengeluarkan kata-kata itu, barulah berdiri Konstantinopel, tunduk di bawah kekuasaan Muhammad Al-Fatih. Ditulislah di pintunya, Ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpinnya adalah pemimpin Muhammad Al-Fatih. Wa ni'mal jaisyu dzalikal jais, dan pasukannya yang paling terbaik juga pasukan itu. Barulah orang berkata, betul apa yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak-anak ini nanti menjadi orang besar, menjadi pemimpin, menjadi penghafal Quran, menjadi dokter spesialis, menjadi pengacara, menjadi rektor, mungkin kita tak lagi ada di atas dunia ini. Kita sekarang sedang menanam pohon korma. Pohon korma itu umurnya 100 tahun, tak sama macam sawit.
Kalau sawit 25 tahun mati. Tanamlah tanaman yang buahnya bisa dimakan oleh cucumu. Apa itu? Korma. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Untuk apa kita tanam korma? Kita tak bisa memakan buahnya, kita tak bisa bernaung di bawah daunnya. Ketika kalian nanti berhasil anak-anak tahfiz Quran, mungkin kami sudah tak ada lagi, tapi kami tetap dapat amal jariah. Itulah yang kita inginkan. Maka sesungguhnya setetes air yang disiramkan ke api yang memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam, seekor burung hanya dapat membawa setetes 2 tetes air. Apalah guna setetes 2 tetes air, wahai burung? Tak bisa memadamkan api yang membakar Ibrahim. Aku bukan masalah padam tak padam, tapi supaya aku dapat menjawab nanti kalau ditanya Allah, waktu Ibrahim dibakar apa yang bisa kau lakukan? Aku membawa setetes 2 tetes air. Supaya di akhirat nanti kalau ditanya Allah, hai Abdul Somad, untuk anak-anak Bagan Benio apa yang sudah kau lakukan? Kami datang, kau tolong mereka? Enggak, cuma membawakan duit orang aja. Sedikit banyak dapat kita syafaat kebaikannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya tidak membawa jam, di dinding pun tak nampak jam. Jadi saya mengakhirinya menengok, asal sudah nampak saya jalan di luar, sudah tutup. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza, di majlis ilmu doa terkabul karena dihadiri malaikat. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah. Mari kita sama meminta, memohon kepada Allah supaya kita senantiasa istiqomah iman dan Islam, diberikan kebaikan, dijaga Allah anak cucu keluarga kita. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.